bersama keluarga besar Abdi Wacana, pengurus, guru, beserta karyawan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menyanyikan pujian Semua Karena Anugerah-Nya. Bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu untuk berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah secara online pada siang hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati, membuka pikiran kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan dapat menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Yosi ya Tuhan di dalam menyampaikan firman, kiranya Tuhan naungi Pak Yosi di dalam memberikan firman pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam ibadah persekutuan Yayasan Abdi Wacana, guru, pengurus, dan karyawan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan dan meresapi firman Tuhan pada siang hari ini melalui pengalaman iman Daud
yang kita bersama akan baca, akan dengar melalui kitab 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-28 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 47. Ketika Eliab, kakak Daud yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal pemberani sikap pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah ku berbuat hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengar kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong, tembaga di kepalanya, dan dikenakan baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan pakaian ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta
binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mendengar firman Allah, memelihara dalam hatinya hari lepasan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berbicara dua hal tentang iman. Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ditulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Lalu yang kedua, Roma 10 ayat 17 berbicara tentang iman, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, Daud melihat Goliat adalah musuh yang sangat kuat dan berat untuk standar bangsa Israel pada saat itu. Terbukti semua tentara Israel tidak ada yang mampu melawan dia. Bahkan bukan hanya tidak mampu, tetapi tentara Israel tidak ada yang berani melawan setelah mereka melakukan kalkulasi terhadap kekuatan Goliat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita tadi, sikap iman Daud memberi pelajaran kepada kita. Sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi, bahwa iman itu percaya bukan karena melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kitab Kejadian 18, kita juga bisa belajar tentang iman dari Abraham yang tidak melihat dengan mata. Saudara, jika Abraham melihat keadaan fisiknya dan kondisi jasmani istrinya, maka akan sulit bagi Abraham untuk percaya bahwa dia akan punya anak. Namun iman Abraham tidak dibangun di atas fakta yang dilihatnya. Bayangin, Abraham umur 100 tahun, Sarah istrinya 90 tahun, dijanjikan akan punya anak. Tetapi bukan itu yang dilihat oleh Abraham. Abraham percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah yang dia imani. Abraham percaya kepada janji Allah bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, sekalipun ketika itu umurnya sudah 100 tahun dan belum ada anak yang dijanjikan. Dalam bacaan kita tadi, kita melihat bahwa Daud begitu juga. Daud tidak terkecoh oleh kenyataan yang dilihat di lapangan. Iman Daud tumbuh bukan dari apa yang dia lihat dari mata jasmaninya sebagaimana Abraham. Bapak Ibu Saudara, Daud bukannya tidak mau tahu tentang kenyataan, tetapi Daud lebih dikuasai oleh visi ilahinya
daripada penglihatan jasmaninya. Daud lebih dikuasai oleh visi ilahinya daripada penglihatan jasmaninya. Ayat 45 tadi, Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam." Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan juga ayat 37, ayat 39. Bayangkan, Daud pada saat itu mau menjadi panglima perang, tetapi ketika memakai baju perang, Daud tidak bisa jalan. Karena Daud itu sangat kecil. Dan sambil melepas baju cirahnya atau baju perangnya, Daud berkata kepada Raja Saul, "Aku tidak dapat berjalan memakai baju ini sebab belum pernah aku mencobanya." Bayangin, panglima perang belum pernah memakai baju perang, mau pakai baju perang malah nggak bisa jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang dilihat oleh Daud. Tetapi Daud tetap melihat Allah yang besar yang akan menjadi pembela. Daud tidak datang sebagaimana Goliat membawa tombak, lembing, dan pedang, tetapi Daud datang dalam nama Tuhan. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak dilihat. Itu yang pertama yang dialami oleh Daud dan juga dialami oleh Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama, iman Daud tidak dibangun di atas fakta atau kenyataan yang dilihat oleh mata jasmaninya, maka yang kedua, iman Daud tidak dibangun di atas fakta yang didengar. Jadi bukan yang dilihat dan didengar. Sebagaimana tadi kita Roma, iman itu timbul dari pendengaran. Dalam bacaan tadi, Bapak Ibu, paling tidak Daud menerima tiga perkataan negatif yang didengarkan untuk melemahkan diri. Yang pertama dari kakaknya Eliab dalam ayat 28. Terkesan sangat melecehkan apa yang didengar masuk ke kuping Daud. Dikatakan, "Mengapa engkau datang dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Kata kakaknya, "Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatanmu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Bayangin, Daud mau berperang tapi dipikir mau nonton. Lalu yang kedua, pendengaran yang didengar oleh Daud dari Raja Saul dalam ayat 33. Raja Saul berkata, "Engkau tidak mungkin dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedangkan orang Filistin itu, Goliat si raksasa itu, sejak masa muda dia sudah menjadi prajurit." Dan perkataan negatif yang ketiga yang didengar oleh Daud dari Goliat sendiri. Goliat menghina, menghujani Daud dengan kata-kata intimidasi dan menakut-nakuti Daud. Dalam ayat 44 tadi, orang Filistin, Goliat tadi berkata, "Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu
kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa pendengaran kita itu sangat bisa mempengaruhi iman kita? Itulah Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan pengertian dengan menulis bahwa iman itu timbul bukan dari pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan, bukan pendengaran lain. Sebagai orang percaya, kita harus selalu hati-hati dan menjaga agar kita tidak terintimidasi oleh perkataan negatif yang kita kenal, yang kita dengar, oleh perkataan negatif mengenai hidup kita, oleh perkataan-perkataan melecehkan tentang iman kita. Karena itu kita harus menjaga pendengaran kita, sehingga kita tidak termakan oleh perkataan yang dapat melemahkan iman kita. Kita harus mendengarkan, kita harus memperhatikan pendengaran kita, supaya perkataan yang masuk ke dalam hidup kita itu adalah perkataan yang membangun iman, bukan yang melemahkan iman. Nah, Bapak Ibu, persoalannya adalah sederhana saja, yaitu seberapa sering kita mendengar hal-hal yang positif dan seberapa suka kita mendengar hal-hal yang negatif. Berapa sering kita mendengar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah formula positif bagi pendengar kita. Kan jadi, firman Tuhan itu adalah formula yang positif bagi pendengaran kita. Ada orang Kristen yang hanya mendengar firman Tuhan seminggu sekali pada saat kebaktian. Itu pun ngantuk. Bahkan ada orang yang hanya mendengar firman Tuhan setahun sekali ketika Natal. Tetapi Bapak Ibu, juga ada banyak orang Kristen yang mendengar setiap hari dengan pola saat teduh yang tertib, teratur, dan baik. Karena pola hidup menjaga pendengaran mereka akan mempengaruhi pertumbuhan iman mereka. Bapak Ibu, Daud dan Abraham punya kepekaan tentang mendengar firman Tuhan, sehingga dia mengamini apa yang tidak dia lihat. Dia berharap apa yang belum terbukti, bahkan yang mustahil bisa diharapkan. Lalu Daud menulis dalam Mazmur 119 ayat 105 itu mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu dalam Mazmur 119 ayat 9, Daud juga berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Karena itu Roma 1 ayat 16 sampai 17, Paulus juga berkata, Injil atau firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di depan tadi Ibrani 11 ayat 1 berkata iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Karena apa yang kita harapkan dan tidak kita lihat itu akan terlihat oleh mata iman kita. Ketika kita mendengar dari janji yang difirmankan oleh Allah dan bukan mendengar apa yang di luar dari Allah, dan bukan mendengar dari apa kata orang. Kita dapat melihat dengan iman kita seperti Abraham, melihat janji Tuhan dan bukan melihat fisiknya dan fisik istri yang sudah usur. Kita dapat melihat seperti Daud melihat janji Tuhan atas dirinya, bukan melihat sosok raksasa Goliat yang menakutkan dan mengancam. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, selain dalam ayat 45 yang mengatakan engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud dengan kesaksian imannya, dia juga berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Gada dan tongkat itu tidak kelihatan, tetapi bahaya di depannya kelihatan. Tetapi Daud tidak melihat apa yang dia lihat matanya, tetapi Daud mengamini apa yang tidak dia lihat di dalam hidup. Dia mendengar karena janji Allah selalu akan menolong dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus tetap hidup semangat di dalam menjalani kehidupan ini ke depan. Karena Tuhan menjanjikan kepada kita untuk selalu menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Kita saat teduh sejenak. Terima kasih buat Pak Yosi yang telah menyampaikan renungan pada siang hari ini. Semoga kita bisa semakin bertumbuh dalam iman, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Marilah kita memuji Tuhan kembali dari nyanyian yang berjudul Bagai Raja Wali. Adalah kekuatanku.
perjalanan kami adalah peperangan. Di depan kami ada banyak hal yang menakutkan. Banyak ranjau-ranjau yang menjebak dan mencelakakan kami. Membuat kami seringkali mundur, jatuh, dan takut. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang terjadi, kami harus berjalan dengan iman kami. Karena iman kami kepadamu itulah yang menjadi janji pasti untuk kami mampu mengatasi setiap persoalan dan masalah hidup kami. Hari ini kami belajar dari iman Daud dan iman Abraham. Dia percaya sekalipun tidak melihat. Dia berharap sekalipun tidak ada kepastian. Dia mendengar apa yang dijanjikan Tuhan dan bukan suara-suara dari manusia yang menakutkan dan mengintimidasinya. Bapak, karena itu Tuhan, biarlah dengan iman kami terus berharap dan berjalan ke depan. Di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak pasti, kami tetap memiliki kepastian bahwa Allah turut bekerja untuk kebaikan kami. Engkau mendukung dan melindungi kami. Karena itu kami berharap. Dan dengan harapan itu kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk para anak didik kami yang masih kecil-kecil, dari kelompok bermain TKA, TKB, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka bersama dengan keluarga. Berkati juga ekonomi orang tuanya di masa sukar ini, supaya pekerjaannya tetap lancar, penghasilannya tetap dipenuhi oleh Tuhan. Engkau menjaga keluarga ini, kesehatannya, dan menjauhkan daripada virus pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para guru. Tuhan berkati dengan setiap upayanya untuk memberi yang terbaik. Engkau terus berikan kepada mereka hikmat. Mereka boleh mengembangkan imajinasinya untuk memberikan pelajaran yang terbaik bagi anak didiknya, sekalipun selama ini, untuk sementara ini, mereka tidak mengajar dengan bertatap muka. Berkati peralatan yang ada, baik itu HP, gadget, laptop, maupun sarana internet, supaya semua boleh menjadi sarana untuk menyampaikan pelajaran, sehingga proses belajar dan mengajar tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para karyawan, para security. Tuhan berkati, terus beri mereka dan keluarga, juga para guru, kesehatan dan kekuatan serta perlindungan. Kami juga berdoa untuk para pengurus. Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, semangat untuk terus melayani, khususnya pengabdiannya melalui Yayasan Abdi Wacana ini. Berkati usahanya, pekerjaannya, keluarganya, lindungi daripada segala mara bahaya. Juga terus dan tidak lupa kami berdoa untuk para donatur yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan berkati, agar Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah, usahanya tetap berjalan dengan lancar, mereka bukan hanya diberkati tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati di tengah-tengah pandemi ini usaha dari pemerintah, khususnya Pak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya yang sudah begitu bekerja keras. Tuhan berkati. Biarlah usaha dan pekerjaan ini tidak menjadi sia-sia.
tetapi berhasil untuk menyelamatkan bangsa ini. Tuhan memakai mereka untuk menyelamatkan bangsa ini baik dari pandemi maupun dari ekonomi. Berkati Tuhan, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Berdoa Tuhan, biarlah kerukunan bangsa ini boleh menjadi baik, semakin baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan sekolah kami. Tuhan berkati, agar semua boleh saling mendukung. Di tengah-tengah kehadiran kami boleh menghadirkan Kristus yang penuh belas kasihan dan kemurahan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ada banyak hal yang hendak kami doakan kepadamu, tetapi karena keterbatasan kami tidak mampu mengatakan semua itu. Dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini, dan akan kembali nanti Jumat kami boleh bertemu bersekutu kembali. Tuhan berkati, persiapkan, biarlah hari-hari kami tetap menjaga iman, pendengaran kami, dan keyakinan kami kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Jumat depan.